terima kasih atas diberikan kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang Otsus Papua yang telah berlangsung 20 tahun dan berakhir kemarin tahun 2021. Banyak hal yang sudah dilakukan, baik hal yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri, bahkan juga ada yang tidak. Yang diterima oleh masyarakat, pertama mungkin kami harus berterima kasih kepada Presiden yang telah dengan begitu kerja keras dia membangun tanah Papua yang tadinya banyak orang menilai bahwa Papua selalu terkebelakang, tetapi hari ini dengan hadir Presiden Jokowi membangun di tanah Papua, banyak sekali terjadi perubahan. Contoh, dulunya perbatasan itu kita lihat cuma dengan kawat duri. Hari ini sudah sangat bagus dengan gedung yang cukup bagus dan memadai dibandingkan dengan negara tetangga. Iya, bicara Otsus ya, untuk dampak di bidang pendidikan oke, kesehatan oke. Yang menjadi persoalan di bidang kesejahteraan yang diberikan pemahaman atau pendidikan itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara kesejahteraan kan tidak semua orang bicara tentang ekonomi, ada yang lainnya. Nah, apakah ada solusi dari pemerintah pusat dan daerah supaya berlakukan sistem yang sama seperti yang terjadi di DKI Jakarta? Contoh, masyarakat miskin, masyarakat yang kategori miskin, mereka tiap 3 bulan atau tiap sebulan atau 6 bulan itu diberikan bantuan subsidi pemerintah dalam bentuk keuangan. Saya berharap dengan dilanjutkannya Otsus Papua, mungkin pemerintah pusat perlu mempertimbangkan untuk duduk bersama-sama dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan sebagainya yang berada di sana, guna mencari solusi agar Otsus yang dilanjutkan ini lebih baik daripada kemarin, di mana bisa terakomodir benar-benar kesejahteraan masyarakat Papua itu jalan, pendidikan dan kesehatan. Dan kalaupun nanti dia kelola oleh pemerintah pusat, tolong itu dibicarakan juga bersama-sama elemen-elemen yang sudah saya sampaikan tadi, terutama MRP dan 7 wilayah adat yang berada di Papua. Nah, saya berharap itu yang harus pemerintah perhatikan biar Otsus yang akan berjalan ini bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat di berbagai macam sektor, baik pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya Budi Satrio, dosen Universitas Yukpentek Indonesia dan beberapa kampus yang lainnya. Saya mengampu di beberapa mata kuliah. Menurut saya solusi untuk peningkatan pendidikan di Papua ini harus lebih banyak dilakukan semacam kayak benchmarking, atau bisa juga mengadopsi dari beberapa daerah-daerah yang sudah berhasil begitu ya. Nah, tentunya ini juga perlu peran pusat dalam hal ini. Artinya pusat juga harus bukan menggiring ke sana ya, tetapi membuka cakrawala pemikiran dari semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia ini untuk melihat Papua bahwa kondisinya Papua seperti ini. Ya, kalau nggak kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap Papua ini? Jangan sampai nanti ya orang-orang yang di perbatasan atau wilayah-wilayah yang menjadi tetangga kita yang peduli terhadap itu semuanya, akibatnya apa? Disintegrasi bangsa nanti terancam kalau kita yang ada di dalamnya tidak mau peduli. Jadi saran saya, pemerintah juga harus berperan terhadap ini, mendorong kampus-kampus besar yang ada di Indonesia, mendorong sekolah-sekolah yang sudah berhasil di wilayah-wilayahnya untuk bisa melakukan pertukaran pelajar, pertukaran guru dan lain-lainnya. Saya rasa ini akan lebih tepat sasaran dan efektif gitu ya, efektif dan efisien juga gitu, daripada harus kita menunggu perubahan yang terjadi dengan pola-pola lama dan cara-cara lama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.